Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Ferdi Arjuna Kristiarto, NPM 2312011421. Saya akan membahas tentang pengangkutan jalan. Yang pertama, subjek hukum. Pihak pengangkut, yaitu badan usaha seperti perseroan atau PT, atau perorangan yang menyediakan jasa pengangkutan kendaraan bermotor atau barang. Lalu pihak penumpang, orang yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum untuk berpindah tempat. Selanjutnya, pihak berkepentingan, pihak yang memiliki kepentingan hukum atau ekonomi terhadap proses pengangkutan meskipun mereka bukan pihak yang secara langsung mengemudikan kendaraan. Selanjutnya, status subjek hukum. Berbadan hukum seperti PT Angkutan atau perusahaan angkutan. Lalu yang kedua, objek hukum. Alat pengangkutan, kendaraan bermotor, dan kendaraan untuk melakukan pengangkutan seperti bus, truk, dan mobil. Lalu muatan orang atau barang. Biaya pengangkutan biaya harus dibayar kepada pengangkutan atas layanannya. Lalu dokumen, surat-surat atau bukti tertulis yang terkait dengan proses pengangkutan seperti STNK, tiket penumpang, dan SIM. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Haris Faisal, NPM 2312011437. Saya akan menjelaskan subjek hukum dan objek hukum pengangkutan kereta api. Yang pertama, pihak pengangkut. Badan hukum atau perorangan yang memiliki izin untuk menyelenggarakan kegiatan pengangkutan kereta api. Contohnya, PT Kereta Api Indonesia Persero atau perusahaan swasta yang memiliki izin operasional kereta api. Kemudian, pihak penumpang. Perorangan yang menggunakan jasa angkutan kereta api untuk melakukan perjalanan. Contohnya, individu yang membeli tiket kereta api untuk bepergian dari satu kota ke kota lain. Yang ketiga, pihak berkepentingan. Pihak-pihak selain pengangkut dan penumpang yang memiliki kepentingan terkait dengan kegiatan pengangkutan kereta api. Kepentingan ini bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Contohnya, pengirim atau penerima barang yang diangkut menggunakan kereta api. Selanjutnya, status subjek hukum. Satu subjek hukum dalam pengangkutan kereta api menunjukkan kapasitas hukum masing-masing pihak untuk memiliki hak dan kewajiban, serta melakukan tindakan hukum terkait dengan kegiatan pengangkutan. Kemudian, objek hukum. Itu yang pertama ada alat pengangkutan. Alat pengangkutan itu seperti sarana fisik yang digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang melalui jalur kereta api. Contohnya, lokomotif, gerbong penumpang, gerbong barang, dan rangkaian kereta api secara keseluruhan. Selanjutnya, muatan. Muatan adalah penumpang, paket, kargo, dan komoditas lainnya. Selanjutnya, biaya pengangkutan. Imbalan atau tarif yang dibayarkan oleh penumpang atau pengirim barang kepada pihak pengangkut atas jasa pengangkutan yang diberikan. Contohnya, dan yang terakhir, dokumen. Surat-surat atau catatan yang memiliki nilai hukum dan berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan kereta api. Contohnya, tiket penumpang, bukti perjanjian antara penumpang dan pengangkut. Cek hukum yang pertama pihak pengangkut adalah perusahaan pelayaran atau individu yang menyediakan jasa angkutan laut baik untuk penumpang maupun barang. Yang kedua ada pihak penumpang. Pihak ini adalah individu atau kelompok yang menggunakan jasa angkutan laut untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga pihak berkepentingan. Dalam konteks pengangkutan barang, pihak berkepentingan meliputi pengirim, penerima barang serta ekspeditor yang mewakili kepentingan pengiriman dan penerimaan barang. Empat, satu subjek hukum. Semua pihak harus merupakan subjek hukum karena memiliki kedudukan sebagai penduduk hak dan kewajiban dalam perjanjian angkutan laut. Objek hukum. Yang pertama, alat pengangkutan. Alat pengangkutan adalah kapal laut beserta segala jenisnya, seperti kapal penumpang, kapal barang, kapal feri, kapal tanker, dan lain-lain. Setiap jenis kapal memiliki fungsi dan spesifikasi sesuai kebutuhan pengangkutan. Lalu ada muatan. Muatan adalah barang atau penumpang yang diangkut oleh kapal laut. Lalu ada biaya angkutan. Biaya angkutan adalah tarif yang harus dibayar oleh penumpang atau pengirim barang kepada pengangkut.
Terakhir ada dokumen. Dokumen pengangkutan seperti karcis penumpang atau pengangkutan orang dan dokumen muatan. Selanjutnya, nama saya Muhammad Nafatra Evan Farbai, NPM 2312011-488. Saya akan membahas mengenai pengangkutan udara. Subjek hukum, yang pertama pihak pengangkut. Ya adalah perusahaan atau badan usaha yang menyelenggarakan jasa angkutan udara, baik untuk penumpang, kargo, maupun pos. Mereka berkewajiban mengangkut dengan selamat sampai tujuan dan berhak menerima pembayaran. Lalu pihak penumpang, yaitu orang atau pribadi yang diangkut oleh pengangkut berdasarkan perjanjian angkutan penumpang. Selanjutnya pihak berkepentingan, yaitu agen perjalanan udara dan perusahaan kargo udara. Selanjutnya status subjek hukum, badan hukum atau maskapai penerbangan dan perseorangan atau penumpang. Selanjutnya objek hukum. Yang pertama alat pengangkutan, yaitu pesawat terbang, misalnya pesawat Boeing 737 dan Airbus A320 dan lain-lain. Selanjutnya muatan, yaitu penumpang, barang maupun hewan. Biaya angkutan, yaitu tiket pesawat terbang dan biaya kargo udara. Yang terakhir dokumen, tiket pesawat terbang dan surat keterangan kargo udara.